Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Suraliski. Semoga channel ini bisa memberikan kita banyak manfaat dan berkah. Ya, marilah kita langsung saja melanjutkan belajar kita ya. Mengambil pelajaran dalam kisah sufi, masih tentang mematikan hati, menghitamkan kertas part 2. Ya, jadi pada saat Habib Al-Ajami sedang berdisiplin diri di tempat pertapaannya di dalam gua yang sepi, tiba-tibalah datanglah Syekh Imam Hasan Al-Basri, gurunya sendiri. Dan gurunya itu datang tergopoh-gopoh karena dikejar-kejar oleh para perwira yang akan menangkapnya karena suatu urusan kenegaraan. Entah urusan apa itu. Tiba-tiba sang guru datang tanpa berbicara panjang, langsung bersembunyi. Imam Hasan akhirnya bersembunyi di dalam gua tempat Habib mendekatkan diri kepada Allah. Tidak begitu lama kemudian, datanglah tentara-tentara kerajaan di tempat itu. Apakah engkau telah melihat Hasan pada hari ini? Tanya mereka kepada Habib di mulut gua. Ya, aku telah melihatnya. Di manakah Hasan berada sekarang? Di dalam gua tempat pertapanku ini. Silakan masuk dan cari saja. Mendengar pengakuan jujur Habib itu, para perwira tadi segera memasuki gua tempat pertapaan Habib. Semua lorong dan lubang dimasuki semua, tapi ternyata hasilnya kosong, blong-lompong, zong, tidak ketemu. Pada batu Basengkara itu tak menemukan batang hidung Imam Hasan. Mereka pun akhirnya pergi dengan tangan kosong. Habib kemudian masuk ke tempat persembunyian Hasan untuk mengetahui apa gerangan yang sedang terjadi. Imam Hasan bertutur, tadi aku sangat deg-degan sekali. 7 kali tubuhku tersentuh oleh mereka, namun mereka tidak melihat diriku sama sekali. Beruntunglah aku. Habib yang saat itu sudah mulai ada peningkatan dalam spiritualnya hanya terdiam saja. Karena tempat itu dirasa kurang aman, maka Hasan berusaha mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Sebelum pergi, ia sempat mencela Habib. Wahai Habib, engkau adalah seorang murid yang tidak berbakti kepada guru. Engkau telah menunjukkan tempat persembunyianku tadi. Guru, karena aku berterus terang, itulah engkau terselamatkan. Jika tadi aku berdusta, niscaya kita berdua sama-sama tertangkap, jawab Habib. Lalu, ayat-ayat apakah yang telah engkau baca hingga mereka tidak melihat diriku? Tanya Hasan masih merasa penasaran. Aku membaca ayat kursi 10 kali, Amanah Rasul bima ilakhirihi yang ada di tahlilan itu 10 kali, dan surat Al-Ikhlas 10 kali juga. Setelah itu aku berdoa, ya Allah, telah kutitipkan Imam Hasan guruku sendiri kepadamu, dan oleh karena itu jagalah ia. Dari peristiwa itu kita mendapatkan bahwa seolah sudah tak ada bedanya lagi antara guru dan murid. Pada saat gurunya Imam Hasan Al-Basri menghadapi kesulitan, ternyata malah muridnya yang menolongnya. Keduanya guru dan murid makin akrab saja, sehingga keduanya seperti sahabat dalam dunia spiritual. Persahabatan yang terjadi antara guru dan murid tentu saja secara manusiawi juga terjadi kecemburuan atau semacamnya. Hal itu terjadi pada suatu hari ketika Imam Hasan sedang mangu, yakni
Jawab sang guru, aku ingin pergi ke suatu tempat. Namun perahu belum juga tiba, jawab Imam Hasan sambil memandangi murid kesayangannya itu. Guru, apakah yang telah terjadi terhadap dirimu? Aku telah mempelajari segala hal yang kuketahui dari dirimu. Buanglah rasa iri kepada orang-orang lain dari dalam dadamu. Tutuplah matamu dari kesenangan-kesenangan dunia. Sadarilah bahwa penderitaan adalah sebuah karunia yang sangat berharga. Dan sadarilah bahwa segala urusan berpulang kepada Allah semata-mata. Setelah itu, turunlah dan berjalanlah di atas air. Setelah berkata demikian, Habib lantas menginjakkan kaki ke permukaan air dan meninggalkan tempat itu. Melihat kejadian itu, Hasan al-Basri menjadi pusing karenanya. Tidak lama kemudian, ia pun jatuh pingsan. Ketika siuman, orang-orang bertanya kepadanya, "Wahai imam kaum muslimin, apakah yang telah terjadi terhadap dirimu?" "Begini, baru saja muridku Habib mencela diriku. Setelah itu ia berjalan di atas air dan meninggalkan diriku. Sedang aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jika di akhirat nanti sebuah suara menyeruku, laluilah jalan yang berada di atas api yang menyala-nyala. Sedang hatiku masih lama seperti sekarang ini, apalah dayaku." Apa yang disampaikan Imam Al-Basri tadi sebenarnya merupakan refleksi spiritual yang sangat dalam. Sebuah ungkapan kejujuran dan ketulusan dari seorang imam besar seperti itu patut diteladani, sebab ia merasa tak berdaya terhadap kekuasaan Tuhan, dan keadaan batin polos dan murni seperti itulah yang dimiliki oleh orang-orang suci yang senantiasa menyandarkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Habib, muridnya sendiri, jos sekali, sudah bisa berjalan di atas air. Ya, keren sekali. Tapi itu bukan suatu yang dapat dibanggakan. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan, ya, untuk orang-orang yang ia sayangi dan orang-orang yang ia percaya bisa menjaga, tidak mempergunakan apa yang telah diberikan dengan sembarangan. Ya. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa, kalau saja ia diberi kepercayaan oleh Tuhan. Tapi sayang sekali, jarang orang yang diberi kepercayaan lebih oleh Tuhan, sehingga Allah menjadikan seseorang biasa-biasa saja. Tapi biasa-biasa sajanya seseorang itu adalah yang terbaik untuknya, karena Allah lebih paham apa yang terbaik, dan Allah lebih paham juga mana yang buruk. Ya, jadi jangan sekali-kali menyalahkan Allah, jangan sekali-kali merasa apa yang harus diinginkan harus juga terkabulkan. Ya. Lalu di kemudian hari, Hasan bertanya kepada Habib, "Habib, bagaimanakah engkau mendapatkan kesaktian-kesaktian itu?" Habib menjawab, "Dengan memutihkan hatiku, sementara engkau menghitamkan kertas." Hasan berkata, "Pengetahuanku tidak memberi manfaat kepada diriku sendiri, tetapi kepada orang lain." Lagi-lagi kerendahan hati diekspresikan secara mendalam oleh sang guru kepada muridnya. Begitulah rupanya Habib Al-Ajami dalam memasuki dunia tasawuf dengan guru, ya, dengan berguru kepada ulama kenamaan Imam Hasan Al-Basri dengan bersungguh-sungguh. Keduanya pun saling bersilaturahmi pada suatu
Hasan sudah bersiap-siap hendak menyantap hidangan itu. Tetapi tiba-tiba ada seorang pengemis datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten napa nggih? Ngapunten niki, kula sudah 5 hari urung madang. Njok nyuwun panganan yo. Ya, tanpa berpikir panjang, Habib mengambil 2 potong roti dengan asinannya itu dan menyerahkannya kepada si pengemis. Ya, langsung saja diambil hidangan yang sudah disajikan untuk sang guru, diambil untuk pengemis yang sudah kelaparan, yang sangat butuh itu. Melihat perlakuan Habib seperti itu, Imam Hasan terheran-heran lalu berkata, Habib, engkau memang seorang manusia budiman, tetapi alangkah baiknya seandainya engkau memiliki sedikit pengetahuan. Engkau mengambil roti yang telah engkau suguhkan ke ujung hidung tamu, ya, ke ujung hidung tamu, lalu kau berikan semuanya kepada pengemis. Engkau seharusnya memberikan sebagian saja kepada pengemis tadi dan sebagiannya untuk tamu. Habib terdiam saja. Ia merasa dikritik habis-habisan oleh sang guru. Tetapi diam-diam dari lubuk hati yang paling dalam, Habib memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Tak lama kemudian, ada seorang budak datang sambil menjunjung sebuah nampan. Di nampan itu ada daging domba panggang, kue-kue yang lezat dan manis-manis, serta uang 500 dirham perak. Si budak menyerahkan nampan itu ke hadapan Habib, kemudian pulang. Dan Habib kemudian menempatkan nampan yang berisi makanan nikmat itu di sebelah Imam Hasan Basri. Tidak lama kemudian, Habib keluar rumah untuk membagi-bagikan uang dirham kepada para fakir miskin. Ketika Imam Hasan mengenyam daging panggang itu, Habib menyempatkan membalas perlakuan sang guru sebelumnya. Wahai guru, engkau adalah seorang yang budiman, tetapi alangkah baiknya seandainya engkau memiliki sedikit keyakinan. Pengetahuan harus disertai dengan keyakinan. Setelah itu, keduanya saling terdiam. Kedua sahabat antara guru dan murid itu terbenam dalam bermusyahadah kepada Allah. Begitulah dua orang guru, ya, begitulah dua orang guru dan murid itu saling mengunjungi. Mereka sama-sama mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri, dan yang sedang dibahas dalam cerita ini adalah kelebihan muridnya. Sebenarnya gurunya juga mempunyai banyak kelebihan, ya, tapi ia juga terlalu tawadu, ya, ia rendah hati sekali, ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil pada cerita ini, part yang kedua, salah satunya adalah kita harus memutihkan hati kita, ya, memutihkan hati kita supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin lekat, tidak hanya dekat tapi semakin lekat, ya, karena melalui hati kita bisa berkomunikasi dengan Ilahi. Jika hati kita kotor, jika hati kita banyak kotorannya, banyak keraknya, tidak pernah dicuci, tidak pernah dibersihkan, ya sulit sekali Tuhan akan menjadikan kita sebagai hamba yang Ia sayang. Tapi coba ketika hati kita bersih, kita
selalu menyebut nama Tuhan. Allah, 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 Allah. Berzikir, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang yang sibuk setiap harinya, orang yang sibuk setiap waktunya membaca astagfirullah, istighfar kepada Allah, maka Allah mengampuni dosanya, dan Allah juga memberikan apa yang seandainya orang itu meminta. Tidak perlu berkata, Allah sudah memberi. Begitulah ketika seseorang sudah dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhannya. Apapun yang dibutuhkan akan diberi. Apapun pertolongannya, apapun keadaannya, ia siap untuk menolong. Dan kekuatan yang paling dasar, kekuatan yang paling kuat yang dimiliki oleh seorang muslim adalah doa. Ad-doa silahul mu'min, dan doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Maka dari itu, janganlah berhenti berdoa. Janganlah berhenti berdoa, karena perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau, apapun berdoa, walau hanya benikmu copot, walau hanya sendalmu pedot, walau hanya hatimu sakit, walau hanya chatmu gak dibalas. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Niscaya Allah pasti akan mengabulkan. Dan yang terpenting juga adalah rendah hati, tawaduklah, ya. Jangan menjadi seorang yang sombong, besar kepala, lega-lega.